Om Swastiastu. Selamat malam untuk Bapak dosen dan rekan-rekan saya. Di sini saya akan menyampaikan pemateri saya dari kelompok 1. Sebelumnya saya mempresentasi terlebih dahulu. Izinkan untuk memperkenalkan nama saya Agustina Tena dari kelompok 1. Di sini saya menyampaikan pemateri saya mengenai memahami pengertian akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Pengertian akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan memiliki peranan penting yang dibutuhkan. Dalam setiap kesusahan, akuntansi keuangan dapat membantu dalam konsep pengambilan keputusan berkaitan dengan ekonomi dan keuangan perusahaan. Dalam kaitannya dengan tugas manajemen, akuntansi berperan khususnya pada fungsi pengawasan dan perencanaan. Keuangan merupakan jantung dari perusahaan, sehingga setiap transaksi yang terjadi harus jelas, transparan. Hal ini memudahkan perusahaan untuk mengetahui jumlah objek dengan tepat. Selanjutnya, memahami keuangan dan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan, kegiatan melaporkan informasi keuangan. Informasi yang dilaporkan di dalam pelaporan keuangan merupakan entitas keuangan. Tahap peluaran keuangan dimulai identifikasi peristiwa atau transaksi keuangan hingga ke perangkat informasi bisnis. Pelaporan keuangan bertujuan memberikan informasi keuangan kepada para pemakai informasi keuangan. Laporan keuangan menjadi tahap utama sekaligus produk akhir dari kegiatan pelaporan keuangan. Dalam pelaporan keuangan itu ada beberapa macam. Yang pertama, itu ada laporan keuangan dalam bentuk pelaporan keuangan. Umumnya berisi laporan laba rugi, laporan perusahaan, modal, dan laporan posisi keuangan. Yang kedua itu tujuan, unsur-unsur prinsip, jenis, kualitas, sarana, produk, kegunaan, pemakai, referensi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan akuntansi dan alokasi modal. Akuntansi dan alokasi modal, pembuatan laporan keuangan merupakan tugas utama seorang akuntansi. Akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial. Akuntansi keuangan adalah sebuah proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan, digunakan baik oleh pihak-pihak internal maupun pihak internal. Sedangkan akuntansi manajerial, proses pengidentifikasian, pengukuran, penganalisian, dan pengomunikasikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen, perencanaan, mengendalikan, dan mengevaluasi operasi sebuah perusahaan karena para pemakai tersebut dapat menilai pengembalian serta risiko relatif yang berhubungan dengan peluang investasi. Selanjutnya, menjelaskan tantangan yang dihadapi akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan dikatakan berhasil apabila laporan keuangan dan pengungkapan yang terkait memperlihatkan informasi yang bermanfaat,
Namun beberapa poin masalah akan menjadi tantangan dalam menghadapi akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan itu ada beberapa macam. Yang pertama, penilaian non-finansial atau laporan keuangan gagal menyajikan beberapa penilaian kinerja. Kunci yang dapat digunakan manajemen secara meluas seperti indeks kepuasan pelanggan, informasi jaminan simpanan, dan tingkat penolakan barang yang dibeli. Yang kedua itu informasi forward looking. Laporan keuangan gagal menyediakan informasi forward looking yang diperlukan investor dan kreditor. Yang ketiga, aktivitas tak berwujud. Laporan keuangan hanya berfokus pada aktiva berwujud atau persediaan aset tetap, namun gagal menyediakan informasi mengenai aktivitas tak berwujud atau paten, copyright, goodwill. Pada kenyataannya, aktiva yang paling baik kadang-kadang merupakan aktiva tak berwujud seperti know-how Microsoft, pemasaran yang unik dari Dell, dan iMigration. Yang keempat itu aktualitas atau timeliness. Perusahaan hanya mempersiapkan laporan keuangan per kuartal dan laporan yang telah diaudit tahunan. Informasi laporan keuangan yang aktual sangat jarang tersedia. Selanjutnya menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan standar. Pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan standar, organisasi-organisasi yang merupakan pengembangan standar akuntansi keuangan di antara lain, yang pertama itu Securities and Exchange Commission (SEC), yang kedua American Institute of Certified Public Accountants (ICP), yang ketiga Financial Accounting Standards Board (FAS), yang keempat Government Standards Board. Securities and Exchange atau Commission (SEC). Pendirian SEC dimaksudkan untuk membantu pengembangan dan standarisasi informasi keuangan yang akan disajikan kepada pemegang saham, perusahaan penerbit sekuritas yang diperdagangkan pada bursa saham. Harus melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit kepada SEC. SEC juga berkuasa dalam menentukan praktek dan standar akuntansi mana yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang berada di bawah yurisdiksinya. Saat didirikannya SEC, belum ada kelompok yang menerbitkan standar akuntansi. SEC telah mendorong pendirian Badan Penetapan Standar Akuntansi dari pihak swasta karena pihak swasta dianggap lebih bisa dan lebih baik dalam membentuk standar akuntansi. Akibatnya, standar akuntansi secara umum terbentuk oleh pihak swasta melalui AICPA dan FAS. Selanjutnya, SEC bergantung pada FAS dalam penetapan standar akuntansi seperti yang telah disebut sebelumnya bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek wajib menyampaikan laporan-laporan keuangan. Untuk selanjutnya pemateri memahami prinsip akuntansi berterima umum atau PABO. Prinsip akuntansi berterima umum atau PABO ini menjelaskannya PABO
atau prinsip akuntansi berterima umum adalah suatu kerangka pedoman operasional yang terdiri dari standar akuntansi dan sumber-sumber lain yang didukung berlakunya secara resmi, atau yuridis, teoritis, dan praktis. Sebagai pedoman operasional, PABU akan menjadi kriteria untuk menentukan apakah laporan keuangan telah menyajikan informasi keuangan dengan baik, benar, dan jujur, atau yang secara teknis disebut menyajikan secara wajar atau presentasi fair. Untuk lebih jelas dari ikuti pembahasan berikut ini. Yang pertama itu konsep PABU. Kerangka konseptual yang berfungsi sebagai semacam konstitusi hanya memuat konsep-konsep umum yang secara keseluruhan dapat dianggap sebagai konstitusi akuntansi di suatu negara. Konstitusi tersebut harus dijabarkan atau diuraikan dalam bentuk ketentuan atau pedoman operasional teknis atau praktis sehingga mempunyai pengaruh langsung terhadap praktis dan perilaku. Yang kedua itu prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi segala ideologi, gagasan, asumsi, konsep, postulat, kaidah, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang tersedia baik secara teoritis maupun praktis yang berfungsi sebagai pengetahuan. Artinya prinsip tersebut masih dalam bentuk gagasan akademik yang belum dipraktikkan, tetap mempunyai manfaat dan potensi yang besar untuk diterapkan. Misalnya metode penentuan nilai aset aliran kas, nilai sekarang atau daya beli konsumsi. Selanjutnya standar akuntansi. Standar akuntansi, konsep, prinsip, metode, teknik, dan lainnya yang sengaja dipilih atas standar kerangka konseptual oleh badan penyusun standar atau yang berwenang untuk diberlakukan dalam suatu lingkungan atau negara dan dituangkan dalam bentuk dokumen resmi guna mencapai tujuan pelaporan atau negara tersebut. Standar akuntansi ditetapkan untuk menjadi pedoman utama dalam memperlakukan atau pendefinisian, pengukuran, pengakuan, penilaian, dan penyajian suatu objek, elemen, atau pos pelaporan. Demikian pemateri dari kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Baik, sini saya akan tutup untuk santi-santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.